Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin bercerita ataupun membahas masih kaitannya dengan penyaluran bantuan subsidi upah, khususnya buat penerima bantuan subsidi upah yang terbukti mempunyai upah di atas 5 juta. Oke sahabat pekerja, di dalam Permenaker nomor 14 tahun 2020 yang mana salah satu persyaratan untuk penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah adalah pekerja yang mempunyai upah yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan di bawah 5 juta. Tapi nyatanya ini tidak sesuai, ada yang tidak sesuai dengan persyaratan. Karena Ibu Ida Fauzia juga sudah mengetahui bahwa ada yang mempunyai upah di atas 5 juta masih tetap menerima BSU pada termin pertama. Maka dari itu, untuk BSU termin kedua mengalami ketelatan, alias datanya untuk penerima BSU harus terlebih dahulu dicocokkan ataupun dipadankan dengan data di Direktorat Jenderal Pajak. Apabila terbukti memiliki upah di atas 5 juta dan sudah wajib pajak, maka untuk BSU selanjutnya ataupun termin kedua tidak akan disalurkan. Nah, menurut sahabat pekerja, ini salah siapa? Kenapa masih kelolosan? Masih ada yang mempunyai upah di atas 5 juta tapi masih menerima bantuan subsidi upah pada termin pertama kemarin. Padahal banyak yang seharusnya masuk kriteria dan berhak, benar-benar berhak, justru pada termin pertama dia tidak mendapatkan sama sekali. Ini menjadi pertanyaan ataupun menjadi mungkin menjadi perhatian khusus ya buat Kementerian Ketenagakerjaan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Masih banyak yang benar-benar berhak sesuai kriteria ketentuan tetapi belum mendapatkan. Tapi kenapa yang di atas 5 juta justru dapat? Ini yang harus menjadi perhatian khusus. Oke, menurut kalian ini salah siapa? Kita bahas. Apakah ini salah Menaker? Menurut saya ini tidak atau bukan salah Menaker ya. Menaker ini hanyalah penyelenggara bantuan subsidi upah. Cuman kekurangannya untuk penyelenggaraan BSU ini kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya. Dalam hal ini mungkin Dirjen Pajak harusnya dari awal sudah berkoordinasi dan bekerja sama untuk validasi data upah. Apakah sepadan dengan yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan? Ini mungkin bisa meminimalisir tentang penyaluran agar tidak tepat sasaran ya, meminimalisir untuk tidak tepat sasaran. Jadi harus benar-benar tepat sasarannya, ini target yang di bawah 5 juta. Oke, apakah ini salah BPJS Ketenagakerjaan? Menurut saya ini bukan salah murni BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan hanyalah penyedia data pekerja yang kebetulan fokus dalam Kemenaker, fokus dalam pemberian subsidi upah ini adalah untuk karyawan ataupun pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi diambillah data per iuran bulan Juni terakhir, cut off-nya per Juni 2020. Jadi data yang diserahkan dari BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan verifikasi, berdasarkan validasi itu diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan melalui berita acara serah terima data. Apa yang dikolek oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah sesuai dengan kriteria ketentuan penerima BSU, divalidasi lagi oleh pihak eksternal, dalam hal ini perbankan. Nah, jadi mungkin menurut saya BPJS Ketenagakerjaan ketika mendapat mandat untuk penyedia data, dia tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Kenapa?
Karena kalian mungkin masih ingat dengan kasus maskapai penerbangan pada tahun 2018, tepatnya awal November 2018, di mana maskapai penerbangan ini dalam melaporkan upah, yaitu upah pilot ataupun upah pramugari yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan adalah 3,6 sampai dengan 3,9 juta. Padahal sahabat pekerja tahu untuk gaji seorang pilot itu mungkin bisa puluhan atau ratusan juta. Tapi yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan adalah 3,6 sampai dengan 3,9 juta. Ya, nggak beda jauh dengan UMP. Nah, terus kenapa nggak belajar dari kasus ini? Seandainya BPJS Ketenagakerjaan belajar dari kasus ini dan melakukan pemeriksaan secara periodik ke setiap perusahaan, ya baik itu 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, mungkin hal ini bisa diantisipasi. Jadi belajarlah dari pengalaman. Itu menurut saya, karena BPJS tidak salah dalam hal ini. Dia hanya menerima upah yang dilaporkan perusahaan. Jadi harusnya belajar dari pengalaman. Terus apakah ini salah pekerja? Menurut saya pekerja nggak salah. Pekerja hanyalah menerima potongan yang dipotong dari perusahaan melalui gaji. Menurut saya pekerja dalam hal ini tidak salah sama sekali. Walaupun dia menerima gaji di bawah 5 juta, gaji di atas 5 juta, dia tidak tahu menahu masalah potongan. Yang dia tahu, dia adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, apabila pekerja disalahkan, menurut saya tidak tepat. Nah, jadi dalam hal ini yang salah, menurut saya adalah perusahaan. Menaker tidak salah, BPJS Ketenagakerjaan tidak salah. Hanya kedua instansi ini kurang koordinasi, kurang perencanaan yang matang, dan tidak belajar dari pengalaman. Nah, pekerja juga tidak salah. Dia hanyalah pekerja yang diupah oleh pemberi kerja. Dan upahnya pun dipotong oleh pemberi kerja, yaitu perusahaan. Jadi dalam hal ini menurut saya yang salah adalah perusahaan. Kenapa perusahaan tidak melaporkan upah sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan? Yang mana ketentuannya, upah yang dilaporkan terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tetap dalam hal ini yaitu tunjangan yang diterima oleh pekerja yang sifatnya tetap, tidak berubah-ubah, dan tidak dipengaruhi oleh absensi atau kehadiran. Contoh, apabila dipengaruhi oleh absensi, misalnya tunjangan makan, tunjangan transport, terusnya juga lembur, itu dipengaruhi oleh absensi atau biasa disebut dengan tunjangan variabel. Itu nilai tiap bulannya pasti turun naik. Tetapi kalau ketentuan BPJS Ketenagakerjaan yaitu gaji pokok dan tunjangan tetap. Nah, jadi sahabat pekerja sudah cukup jelas ya. Untuk penerima BSU yang tidak tepat sasaran, ini murni kesalahan perusahaan. Kenapa tidak melaporkan dengan upah yang aktual? Ini justru merugikan pekerja itu sendiri. Manfaat yang akan diterima justru akan berkurang. Contoh misalnya JHT dan JP yang seharusnya dipotong sesuai dengan ketentuan yaitu gaji pokok dan tunjangan, ini malah yang dilaporkan UMP, UMK. Jadi untuk pengali prosentase dari upah itu akan semakin kecil. Harusnya dia bisa menabung lebih besar. Karena ingat, subsidi JHT atas perusahaan atau beban perusahaan itu 3,7%. Sedangkan untuk jaminan pensiun, subsidi dari perusahaan atau beban perusahaan adalah 2%. Kalau upah yang dilaporkan UMP, UMK, justru manfaat tabungan pekerja akan berkurang. Ini yang harus dipahami. Jadi, bagaimanapun juga yang Ibu Ida Fauziah katakan, apabila ternyata terbukti perusahaan melanggar ataupun melaporkan data tidak sesuai dengan aktual,
akan dikenakan sanksi. Begitu juga penerima BSU, apabila dinyatakan tidak berhak tetapi dia masih menerima, harus dikembalikan ke kas negara. Ini tertuang dalam Permenaker nomor 14 tahun 2020. Oke sahabat pekerja, semoga video ini bermanfaat ya, menambah pemahaman, menambah wawasan, bisa tukar pikiran. Atau sahabat pekerja punya opini, pandangan lain, silahkan komen di bawah video ini. Oke sahabat pekerja, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga kedepannya dapat berkembang lebih baik lagi. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.